Aksi demonstrasi di sekitar gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin sore, 25 Agustus 2025, berakhir ricuh. Awalnya damai, aksi ini memanas setelah aparat kepolisian bertindak berlebihan dan represif terhadap massa. Aksi protes di depan gedung DPR ini dipicu oleh makin beratnya tekanan ekonomi di masyarakat akibat kenaikan harga pangan seperti beras, lalu di sisi lain banyak pengangguran akibat PHK di sejumlah industri yang gulung tikar. Dengan dalih efisiensi anggaran, belanja negara dipangkas sejak awal tahun, dan dana transfer ke pemerintah daerah juga disunat ke pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah pusat. Sementara di sisi lain pemerintah dan DPR ugal-ugalan menggunakan anggaran dengan menambah jumlah kementerian dan alokasi dana besar untuk program-program yang disebut sebagai prioritas, seperti makan bergizi gratis, koperasi desa, rumah rakyat, sekolah gratis, cek kesehatan gratis, dan lain-lain. Termasuk menambah jumlah tunjangan penghasilan dan tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Kurang sensitif ya. Dalam situasi efisiensi, mereka ini kayak mau poya-poya, nerima tunjangan 100 juta lebih. Jadi kurang sensitif, saya kira itu. Masyarakat juga kecewa dengan perilaku DPR dan elit negeri yang tidak berempati dengan penderitaan rakyat, dan malah berjoget-joget di gedung DPR maupun di halaman Istana Negara di tengah kesulitan masyarakat. Ketegangan dalam aksi massa di depan DPR memuncak ketika polisi menembakkan gas air mata tanpa henti untuk membubarkan massa, terutama di depan pintu 10 Stadion Gelora Bung Karno. Hingga pukul 17.21 WIB, massa terus dipukul mundur sampai kawasan Pejompongan. Kericuhan ini juga berdampak pada transportasi. Sejumlah warga terpaksa berjalan kaki dari stasiun Tanah Abang menuju Palmerah, karena perjalanan kereta terganggu aksi di sekitar DPR. Di tengah kekacauan, kekerasan terjadi terhadap jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Jakarta dan Lebih Pers mengecam tindakan polisi yang memukuli Bayu Pratama, jurnalis foto Antara, meski ia sudah mengenakan atribut pers lengkap. Akibatnya, kamera miliknya rusak, dan tangannya mengalami luka. AJI Jakarta mencatat, sejak Juni 2024 hingga Juni 2025, terjadi lebih dari 20 kasus kekerasan terhadap jurnalis, sebagian besar saat meliput demonstrasi. Secara nasional, jumlahnya mencapai 52 kasus. Tindakan polisi ini bukan hanya pelanggaran HAM, tetapi juga melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. AJI menegaskan, pelaku kekerasan harus segera diusut, diadili, dan Kapolri diminta mengevaluasi tata cara pengamanan demonstrasi agar mengedepankan hak asasi manusia. AJI juga mengajak publik bersolidaritas, agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Iya. Humanity Project bukan itu kami sudah. Aksi demonstrasi di sekitar gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,
Senin sore, 25 Agustus 2025, berakhir ricuh. Awalnya damai, aksi ini memanas setelah aparat kepolisian bertindak berlebihan dan represif terhadap massa. Aksi protes di depan gedung DPR ini dipicu oleh makin beratnya tekanan ekonomi di masyarakat akibat kenaikan harga pangan seperti beras, lalu di sisi lain banyak pengangguran akibat PHK di sejumlah industri yang gulung tikar. Dengan dalih efisiensi anggaran, belanja negara dipangkas sejak awal tahun, dan dana transfer ke pemerintah daerah juga disunat ke pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah pusat. Sementara di sisi lain pemerintah dan DPR ugal-ugalan menggunakan anggaran dengan menambah jumlah kementerian dan alokasi dana besar untuk program-program yang disebut sebagai prioritas, seperti makan bergizi gratis, koperasi desa, rumah rakyat, sekolah gratis, cek kesehatan gratis, dan lain-lain. Termasuk menambah jumlah tunjangan penghasilan dan tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Kurang sensitif ya. Dalam situasi efisiensi, mereka ini kayak mau poya-poya, nerima tunjangan 100 juta lebih. Jadi kurang sensitif, saya kira itu. Masyarakat juga kecewa dengan perilaku DPR dan elit negeri yang tidak berempati dengan penderitaan rakyat, dan malah berjoget-joget di gedung DPR maupun di halaman Istana Negara di tengah kesulitan masyarakat. Ketegangan dalam aksi massa di depan DPR memuncak ketika polisi menembakkan gas air mata tanpa henti untuk membubarkan massa, terutama di depan pintu 10 Stadion Gelora Bung Karno. Hingga pukul 17.21 WIB, massa terus dipukul mundur sampai kawasan Pejompongan. Kericuhan ini juga berdampak pada transportasi. Sejumlah warga terpaksa berjalan kaki dari stasiun Tanah Abang menuju Palmerah, karena perjalanan kereta terganggu aksi di sekitar DPR. Di tengah kekacauan, kekerasan terjadi terhadap jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Jakarta dan Lebih Pers mengecam tindakan polisi yang memukuli Bayu Pratama, jurnalis foto Antara, meski ia sudah mengenakan atribut pers lengkap. Akibatnya, kamera miliknya rusak, dan tangannya mengalami luka. AJI Jakarta mencatat, sejak Juni 2024 hingga Juni 2025, terjadi lebih dari 20 kasus kekerasan terhadap jurnalis, sebagian besar saat meliput demonstrasi. Secara nasional, jumlahnya mencapai 52 kasus. Tindakan polisi ini bukan hanya pelanggaran HAM, tetapi juga melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. AJI menegaskan, pelaku kekerasan harus segera diusut, diadili, dan Kapolri diminta mengevaluasi tata cara pengamanan demonstrasi agar mengedepankan hak asasi manusia. AJI juga mengajak publik bersolidaritas, agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Iya. Humanity Project bukan itu kamis itu.